Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, Bapak bersyukur diberikan kesempatan untuk bisa berpartisipasi di kegiatan in-house training di sekolah kita ini. Dari Bapak Kepala Sekolah mengucapkan terima kasih untuk memberikan anak-anakku sedikit pembekalan tentang apa itu bullying dan juga bagaimana untuk kita menjadi seorang remaja yang siap menghadapi baik itu dari tindakan-tindakan perundungan maupun juga bagaimana kita mengantisipasi agar kita tidak menjadi korban bullying. Selanjutnya, karena kan ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oke, nah sekarang Bapak mau sepertinya nggak usah berdiri sih, tapi kita sama-sama duduk saja. Tapi caranya Bapak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, dibarengi dengan menceritakan kejadian yang membuat kalian bahagia. Kira-kira pengalaman apa yang membuat kalian bahagia? Ya, Bapak beri contoh. Tapi gini, setelah Bapak mengutarakan itu, nanti dilanjutkan sama anak kita yang di sebelah. Nah selanjutnya seterusnya seperti itu, paham? Nah kita beri contoh. Nama Bapak Eko Haryanto Lubis. Bapak sangat suka camping dengan keluarga. Nah dilanjutkan. Lanjut aja supaya kita dengar semua. Nama Bapak Eko Haryanto Lubis. Bapak sangat senang camping dengan keluarga. Nah sekarang siapa tahu dia kalian ada yang tidak kenal. Nama saya Bira. Saya senang pergi pagi. Nama saya Pak Mahmud dan bikin saya senang pergi berjamaah ke masjid. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raza. Nama saya bahagia Maba RT. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erik. Hal yang membuat saya bahagia belajar bersama teman. Perkenalkan, nama saya Rukun Komtagin. Yang membuat saya bahagia adalah konser. Perkenalkan, nama saya Lalu Muhammad Satria Hakiki, bisa dipanggil Hakiki. Yang membuat saya bahagia adalah metok. Perkenalkan, nama saya Selu Fatma Hidayati. Hal yang membuat saya senang berbelanja. Perkenalkan, nama saya Pini Adila. Ya, hal yang membuat saya senang adalah keluarga dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Deka Santika. Yang membuat saya senang Perkenalkan, nama saya Rifang Diaksanija. Biasa sebagai rival. Hal yang membuat saya senang dapat uang yang banyak. Perkenalkan, nama saya Gunawan. Yang buat saya senang kumpul sama teman dan makan gorengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatah Rohim. Hal yang saya senang bermain sama teman. Perkenalkan, nama saya M. Sapara. Saya paling senang boy FM. Perkenalkan, nama saya Haryo. Saya senang bermain sama teman-teman. Perkenalkan, nama saya Mahmud. Saya Abel. Yang membuat saya senang adalah naik glory. Perkenalkan, nama saya Yuki Kerawan. Saya senang menang main game. Perkenalkan, nama saya saya senang main bola. Perkenalkan, nama saya Raza Ardani. Yang buat saya senang main bola.
tidak. Hal saya bahagia paling pau. Oke, baik. Nah, alhamdulillah tadi di kegiatan singkat itu kira-kira apa hal yang positif yang bisa kalian tangkap? Bisa tersenyum bersama. Bisa tersenyum bersama, bisa mengenal oh ternyata teman saya yang satu ini senangnya ini. Jadi hal-hal yang harus kalian lakukan sebagai teman adalah menciptakan suasana di mana teman kalian merasa nyaman dan senang. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Jadi alhamdulillah tadi kita sudah saling kenal dengan kegiatan singkat itu. Nah, sekarang kita akan masuk kepada materi perilaku bullying atau perundungan. Nah, tadi kan sudah diberikan gambaran dari gurunya, dari Bapak Kepala Sekolah tentang banyak tindakan bullying itu. Jadi kenapa itu menjadi program yang harus diterapkan di sekolah, terutama di pendidikan dasar, itu karena sudah banyak kejadian-kejadian yang membuat perilaku bullying ini sangat berbahaya. Karena kadang anak-anak tidak sadar tentang perilaku yang kalian lakukan, ternyata oh itu perilaku bullying yang setiap hari kalian lakukan, tapi kalian tidak sadar. Itu yang bahaya, karena kalian tidak tahu ternyata kalian sedang membahayakan kesehatan baik fisik teman-temannya maupun verbal teman-temannya, mental teman-temannya. Jadi itu yang harus kalian diberikan pemahaman tentang bagaimana bahaya dari perilaku bullying. Nah sekarang, tadi kan sudah ada gambaran nih apa itu bullying. Ada tidak yang bisa kita mengejeknya? Oke. Nah, perilaku bullying atau perundungan adalah segala bentuk atau semua bentuk penindasan kekerasan yang dilakukan secara sengaja dari satu orang ataupun sekelompok orang. Jadi tindakan bullying itu bertujuan untuk menyakiti hati atau menyakiti orang lain secara terus-menerus. Jadi itu yang dilakukan pada tindakan bullying. Ya, jadi tadi sudah diberikan gambaran oleh Bapak Kepala Sekolah tentang ada 3 perilaku bullying yang saat ini marak terjadi. Yang pertama perilaku bullying, nah ini physical bullying atau tindakan apa yang menurut kalian? Buat status menyindir orang. Oke. Ayo teman. Nah, mengumbar aib temannya menggunakan foto digital atau di status WA-nya atau di Facebook ya. Terus apalagi? Berkomentar buruk di temannya. Jadi kalau misalkan temannya buat status, ada yang mengolok-olok di orang yang merasa lebih kuat, orang yang merasa lebih cantik, orang yang merasa lebih kaya. Jadi segala sesuatu yang lebih besar dia punya, dan itu pelaku bullying. Terus victim itu korban. Victim itu korban yang biasanya korban yang lebih lemah, lebih pendiam, lebih tidak tidak menunjukkan dirinya. Jadi itu yang kadang menjadi korban bullying. Lalu ada namanya bystander. Bystander ini adalah teman, baik teman dari pelaku maupun teman dari korban. Jadi itu adalah pelaku-pelaku atau orang-orang yang berperan pada tindakan bullying. Ya, makanya tadi pengertian bullying itu pada satu orang ataupun sekelompok orang tindakan bullying itu terjadi. Nah, lalu selanjutnya, kenapa tindakan bullying itu bisa terjadi? Pertama, pelaku bullying adalah orang yang bermasalah. Yang selanjutnya adalah pelaku sering mengalami kekerasan di rumah atau di keluarganya. Jadi bisa jadi pelaku bullying ini sering dipukul oleh orang tua ataupun sering mendapatkan tindakan-tindakan kekerasan lain di keluarganya, sehingga di sekolah dia mencoba untuk meluapkan perasaannya, kekesalannya yang didapatkan di rumah ke sekolahnya. Oke. Nah terus yang selanjutnya
pelaku ingin meningkatkan rasa percaya dirinya. Jadi dia merasa, oh saya lebih jago kalau saya mukul teman saya. Nah itu, jadi orang-orang seperti itu yang adalah yang melakukan, kenapa dia melakukan tindakan bullying, ya. Nah yang paling sering terjadi adalah itu tadi, pelaku ini ingin memperlihatkan bahwa dia kuat di sekolah, ya. Oke. Nah selanjutnya, kalau kamu menyadari bahwa kamu adalah pelaku bullying, apa yang harus kamu lakukan? Nah, yang harus kamu lakukan adalah tanyakan kepada dirimu sendiri, apa yang mendorongmu membuat demikian, berbuat demikian? Apakah tindakan tersebut kamu perlukan? Apakah kamu hanya ingin memanjakan egomu untuk menindas orang lain? Jadi tanya nih, kalau kamu sering mukul temanmu, kira-kira perlu tidak kamu lakukan itu? Perlu tidak kamu mukul teman itu? Tanyakan pada hatimu, ya. Terus yang kedua, tanyakan pada dirimu, apakah kamu memiliki marah sebelumnya yang tidak tersalurkan, seperti tadi dipukul sama keluarga mungkin, terus kekerasan di rumahnya, terus dia lampiaskan di sekolah. Jadi kalau misalkan kalian merasakan itu, komunikasikan dengan guru BK-nya, komunikasikan dengan guru-guru yang terdekat kalian, ataupun bisa jadi ke teman kalian, curhat saja, curhat bahwa saya di rumah baru seperti ini. Dan teman yang ditempati curhat jangan dijadikan bahan gosip lagi. Kadang ada temannya yang curhat, terus hasil curhatan temannya digosipkan. Jadi itu yang tidak boleh terjadi, ya. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir, berlatihlah untuk memecahkan permasalahanmu tanpa merugikan orang lain. Temui orang-orang yang kamu percaya atau guru BK bila kamu memerlukan bantuannya. Tadi kalau misalkan kalian merasa apa istilahnya, mau meluapkan perasaan, mau meningkatkan kepercayaan diri, menyatakan apa yang membuat kita bahagia. Kalian kan melihat, oh ternyata ada banyak keunikan di kelas ini. Ada yang suka tadi belanja, ada yang suka main FF, ada yang suka sholat di masjid, ada yang suka bisa membaca. Itu adalah keunikan dari kalian yang kalian harus bisa saling menghargai. Paham? Nah, itu adalah tindakan-tindakan untuk menghindari bullying. Lalu belajar untuk berempati pada perasaan orang lain. Apa itu empati? Apa itu empati? Jadi empati itu merasakan perasaan orang lain. Kalau orang lain sedih, kita juga harus tahu. Oh, kalau kita mungkin gini, kalau kita dicubit, sakit tidak? Nah, sakit, berarti kita tidak boleh mencubit orang lain. Itu adalah kita mencoba untuk berempati, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Selanjutnya, belajar untuk memperlakukan orang sebagaimana kamu ingin diperlakukan juga, sama seperti tadi, mencubit. Kalau kamu sakit, berarti orang lain juga sakit, ya. Ya, jadi katanya tadi kepala sekolah, kalau kalian berkelahi, saling mukul, berarti kalian berkelahi, bukan tindakan bullying. Nah, terus yang ketiga, jangan menyerah kalau kamu belum berhasil. Terus berlatih melawan atau meminta saran dari teman. Jadi kalau misalkan kamu sudah berusaha nih, kamu berusaha untuk melakukan action pertama dan action kedua dan itu belum berhasil, silakan kamu meminta saran dari temanmu atau orang-orang yang kamu percaya. Lalu action keempat, jika action 1 sampai 3 tidak berhasil, kalian komunikasi dengan gurunya. Nah, selanjutnya, kalau ini ada 80% presentasi kasus bullying itu tidak dilaporkan ke guru. Jadi 80% kasus bullying itu biasanya tidak tahu, gurunya tidak tahu kalau kalian dibullying karena kalian tidak melakukan tindakan melapor gitu. Terus ada 82% kasus bullying yang dapat dicegah dengan bystander. Jadi itulah pentingnya nanti pengurus anti bullying di kelas masing-masing. Jadi kalau ada tindakan bullying, kalian bisa melakukan pelaporan ke guru atau menolong secara langsung. Oke. Nah, selanjutnya, how to help, bagaimana untuk membantu. Yang pertama, kalau kamu berani, ingatkan kepada pelaku bullying langsung dan membela temanmu yang dibully saat itu juga. Yang kedua, bila kamu belum berani,
Beritahu guru atau orang dewasa yang kamu percaya dapat membantu. Bila kamu tidak ingin ketahuan, kamu bisa memberikan not atau catatan kecil kepada gurumu supaya kamu bisa memberikan informasi bahwa ada perilaku bullying. Ya, jadi kalau kamu takut, oh nanti yang pelaku bullying tahu kalau saya melapor ke guru, kamu buat catatan kecil, Pak si A membuli si B, ya gitu. Jadi kamu bisa melaporkan tanpa kamu diketahui oleh si pelaku. Nah, terus yang selanjutnya tanyakan kepada teman yang dibully apa yang kamu bisa bantu. Jadi nanti yang panitia atau pengurus anti bullying di kelas itu kalian komunikasi ke korban bullying apa yang bisa kalian bantu kepada mereka. Dan lalu bagaimana perasaan mereka yang sudah dibullying, kamu harus bisa membantu untuk menetralisir atau membuat mereka lebih tenang. Bullying yang satu ini nggak memandang yang lebih kuat, karena pelaku bully bisa bersembunyi di balik akun palsunya. Padahal, perilaku bullying menimbulkan bekas luka bagi korban. Bukan hanya luka fisik, tapi juga luka psikis dalam jangka panjang. Kayak mengalami gangguan kecemasan, tidak percaya diri, bahkan menjadi depresi. Bukan hanya bagi korban, tapi juga bagi pelaku bullying. Karena tidak jarang, si pelaku juga bisa jadi si korban karena melakukan bullying. Kalau sudah seperti itu, kasus bullying menjadi lingkaran setan yang tidak ada akhirnya. Maka dari itu, mari kita hentikan bullying yang ada di sekitar kita. Karena apapun alasannya, perilaku bullying merupakan tindakan tidak terpuji. Ayo kita bangun iklim saling menyayangi dan mengasihi, baik di dunia nyata atau di dunia maya. Dan tanamkan pada diri sendiri untuk saling menghargai, karena kita semua setara sebagai sesama manusia. Merasa lebih kuat, merasa lebih berkuasa, merasa lebih dari segalanya. Kita tak pernah tahu perasaan orang yang pernah kita ingat. Kita tak pernah tahu perasaan orang yang kita renungkan. Masihkah kau terus berlanjut untuk sekedar memuaskan hatinya? Bagaimanapun juga, dia adalah manusia. Kau juga manusia. Tindak penindasan yang kau lakukan akan berujung pada luka. Tidak sedikit orang yang kalian maupun dari verbal atau mental teman kalian, ya. Jadi untuk itu jika ada perilaku bullying yang terjadi, sebagai teman yang baik silakan kalian melakukan tindakan-tindakan pencegahan atau pengentasan tindakan bullying yang terjadi di sekolah. Nah, selanjutnya Bapak akan mengajukan beberapa pertanyaan, tapi metode menjawabnya silakan berdiri semua. Silakan berdiri. Nah, jawaban A, jika ada yang menjawab jawaban A berarti kalian akan ke sebelah kanan. Jika jawaban B silakan ke tengah dan jawaban C silakan ke sebelah kiri, ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan bullying?
A. Pertukaran pesan lucu di media sosial. B. Perkelahian biasa di antara teman. C. Pelaku jahat yang berulang terhadap seseorang. Silakan menjawab dengan tindak lokasi. Silakan A, B, C. Oke. Nah, sekarang kita lihat jawabannya ya. Oke, C, berikan tepuk tangan. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Siap-siap, kalian akan diberikan waktu 3 detik untuk berpikir dan silakan merubah posisinya sesuai dengan jawabannya. Pertanyaan kedua, bagaimana dampak bullying terhadap korban? A. Peningkatan kepercayaan diri. B. Peningkatan hubungan sosial. C. Kerusakan emosional. Ada yang ragu-ragu nih. Oke, sekarang kita lihat jawabannya. Oke, benar nih. Nah, sekarang pertanyaan ketiga, pertanyaan terakhir. Apa yang bisa menjadi penyebab bullying? A. Kesalahan korban. B. Ketidaktahuan pelaku. C. Kebencian dan ketidaksetaraan. Apa? Yakin nggak? Yakin jawabannya? Apa? Yakin atau tidak? 1. Yakin? Silakan. A, B, C. Silakan. A, B, C. 1, 2, 3. A, B, C. Oke, sekarang kita lihat jawabannya. Oke, 1, 2, jawabannya adalah C. Kalian diminta untuk bagaimana membuat satu lembar kertas ini. Silakan kalian lubangi, silakan kalian lingkari, robek kertas ini, tapi dia tidak boleh terputus. Dan memuat kalian semua satu kelompok. Jadi masuk. Tapi tidak boleh terputus. Silakan kalian robek sebagaimanapun kalian mau. Silakan diskusikan. Intinya dalam robekan itu satu kelompok berapa orang? Semuanya masuk. Atau kita bagi lagi karena ini sepertinya kebanyakan. Kamu ke sini. Kamu ke tengah. Kamu juga. Satu orang kamu ke sini. Kamu ke sini. Kamu ke sini. Kamu bullying, Pak. Oke, kamu ke sini. Jangan jago itu. Ada yang mau cocok. Nah, berarti kalian 6 orang ya, masing-masing 6 orang ya. Ini biro berapa? Oke. Jadi, ini kertas kalian, ini masalah kalian. Silakan kalian tunggu, jangan dulu. Silakan kalian robek kertas itu, tapi dia tidak boleh terputus. Tahu yang namanya O kan? O itu kan tidak ada putusannya ya. Tidak ada putusannya. Jadi kalian silakan lingkari kertas itu seperti O yang bisa memuat kalian semua satu kelompok. Mana, Pak? Ini adalah masalah. Ini adalah masalah yang kalian harus secara berpikir kritis untuk mencari solusinya. Intinya dari masalah yang Bapak berikan pasti ada solusinya. Silakan diskusikan dengan teman kalian. Silakan diskusikan dulu. Duduk caranya, duduk. Teman kalian. Duduk caranya, duduk. Diskusikan. Silakan kalian membentuk O dari kertas itu. Intinya membuat kalian semua masuk. Silakan. Bapak beri waktu. Ya, terus. Bapak beri waktu sekitar 10 menit, 15 menit untuk berpikir. Ya? Ayo, nggak usah mintol. Iya.
Iya. Ya, tapi kalau itu kan ada yang putus jadinya. Kan kamu bilang jadinya kan tidak boleh ada yang putus. Tapi itu putus jadinya. Tapi putus. Nggak boleh putus. Nggak boleh putus. Itu udah putus itu, udah kalah ini kalah. Putus ini. Nggak boleh putus. Kalah sudah kalah. Tidak boleh ada yang terbuang. Tidak boleh ada yang terbuang. Ini lihat. Supaya kalian tidak. Ini sudah salah. Putus. Ini sudah salah. Silakan dicoba. Kalau salah langsung diskualifikasi. Silakan dicoba. Ya? Kenapa? Silakan dicoba. Silakan didiskusikan. Bapak kasih waktu sekitar 10 menit ya. Sampai 9.50. Ya, ini sudah salah. Ya, silakan. Masih ada 7 menit. Silakan didiskusikan. Jangan terlalu itu aja, diskusikan itu aja. Terputus itu enggak. Nah, coba kita lihat. Coba kita lihat. Oke, lanjut. Intinya tidak boleh terputus. Oke. Udah kalah ya, istirahat. Silakan ditutup temennya. Oke, masih ada waktu 5 menit lagi. Kalian harus bisa berdiskusi. Harus bisa berdiskusi. Silakan dilanjutkan. Itu sudah salah. Close. Semakin dia. Ya. Buat kalian bisa masuk fitur. Oke, udah 3 grup yang didiskualifikasi, berarti 3 lagi. 4 lagi. Kamu gimana? Belum mencoba? Belum, biarkan saja. Berarti sudah mengalah sebelum berjuang ini. Sudah kalah sebelum berjuang. Ada sande putus kan, ada sande pelang. Oke. Silakan diskusikan dengan teman kalian.
Oke. 4 menit lagi. Gak apa-apa Sat. Kamu? Oh, enggak. Tapi. Rusak masalah itu. Biarkan saja masalah ini. Oh, panas ini. Oke, jadi game ini berusaha untuk membantu kalian bisa berpikir kritis dan juga bijak dalam mengambil keputusan. Oh, saya ngerti. Oh, sandal besok nih, Tom. Iman pertama. Ini putus. Enggak, lanjut. Sabar Pak, jangan dihabisin ya. Robot. Gerah salah. Kelas 7 nih. Bantuan tadi lagu orang. Tapuran nih. Tapi karena ini dia pakai kertas buku kecil, jadi kalau dia pakai kertas HPS bisa. Coba. Awas, hati-hati. Nah, silakan masuk. Oke, berikan tepuk tangan. Nah, ini adalah oke. Jadi ini hasil dari kelompok berapa ini? Kelompok 8 jadi kelompok 8. Kelompok besar tapi bisa muat semua. Jadi ini adalah yang sudah tadi. Bagaimana satu lembar kertas itu bisa memuat diri kalian. Jadi logika duduk. Gak apa-apa. Tapi kita udah. Oke. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 8. Jadi anak-anak, tadi banyak yang berpikir bahwa ini adalah sebuah masalah dan ternyata masalahnya itu sepertinya tidak ada jalan keluarnya. Betul nggak? Banyak, mustahil Pak, bagaimana satu lembar kertas ini bisa muat untuk kami semua berenam? Ya, banyak yang berpikir begitu kan? Banyak yang mustahil, banyak yang sudah mencoba tapi gagal. Ternyata ada yang mencoba untuk berpikir lebih kritis untuk mencari solusinya. Jadi setiap masalah, kesimpulannya adalah setiap masalah pasti ada solusinya, jalan keluarnya.